Terima kasih masih tetap setia bersama kami dalam Doncast. Saya Diki alias Doni The Kaiser, masih ngobrol tepi jurang dengan Pak Yasin. Pak Yasin, Ya, kita tentu berharap ya, korupsi itu harus enyah dari Bumi Nusantara. Ya minimal pelan-pelan lah Pak ya. Cuma kadang saya pesimis Pak. Karena banyak faktor yang dari awal juga kita diskusikan tadi, kok malah menambah ketidakyakinan saya. Kalau kita tidak melakukan revolusi secara menyeluruh, termasuk di aspek pendidikan yang Anda katakan tadi. ya. Kalau saya bertanya secara instan Pak Yasin, menurut Anda dan pengalaman Anda selama ini, apakah ada pil instan yang mungkin kita bisa teguk, kita bisa minum untuk paling tidak melakukan upaya pengurangan angka korupsi di tanah air kita Pak? Ya. Idealnya bertahap memang. Jadi tidak bisa instantly. Karena merubah mental sikap dan proses untuk katakanlah membuat pelaksanaan kerja operasional di masing instansi itu bisa berjalan dengan baik dan berubah menjadi yang paling baik, itu tidak bisa instan. Tuh. Jadi instan yang kita maksudkan tidak melebihi 5 tahun misalnya itu. Oke, tetap ada batas waktu ya? Ya. Jadi kalau lesson learn yang kita petik ya dari negara yang sepantaran Indonesia itu Korea Selatan. Merdeka tahun 1947. Ya. Indonesia 1945. Dia juga ada pergulakan perang Korea Selatan, Korea Utara. Ya. Nah, kita kan juga ada 48 itu Belanda kembali lagi ke Indonesia, itu kan begitu, hampir samalah ceritanya. Di saat menghadapi krisis ekonomi di tahun 98, itu presidennya itu menyatakan bahwa saat sekarang itu waktunya kita itu untuk membuat katakanlah literasi tentang digitalisasi kepada masyarakat. Itu. Itu krisis yang menimpa Korea Selatan, Malaysia, Thailand, Indonesia itu kan tahun itu. Nah, dia dalam jangka waktu sekitar 4 tahun atau kurang sedikit lah 3 tahun itu bisa survive dan bisa recover. Cepet dong. Iya, recovery dia itu. Karena dengan sistem itu ya itu apa yang dia perbaiki adalah layanan publik dengan sistem digitalisasi. Yaitu Ministry of Home Affairs apa itu memperkenalkan itu ke seluruh wilayahnya. Sehingga kita tuh harus ada istilahnya City of Integrity, mana yang berlomba untuk kebaikan gitu. Berlomba untuk kebaikan itu apa? Itu pembenahan sistem di instansinya sehingga yang urusan public services yang berkaitan dengan layanan masyarakat, layanan istilahnya tuh apa itu ya, perizinan dan non perizinan itu tidak ada biayanya kecuali memang tertera stated di dalam suatu formulasi dari pengurusan itu. Dan langsung masuk ke negara. Dan langsung masuk ke negara dan bayarnya tidak di loket itu. Transfer jadi, bank ya? Transfer bank. Kalau di sini ditanya lagi, bank siapa? Bank Joko, Bank Slamet? Itu pengalaman dia dikelola secara serius, maka 4 tahun sudah keluar dari krisis Indonesia. Ada political will dong Pak? Ada political will. Dan dari masyarakat ikut kan? Ya, dari legislatif dan dari eksekutif dan juga dari yudikatif. Masyarakat berpartisipasi, bahkan ada istilahnya tuh integrity system, work hand in hand, private sector and public sector. Untuk mengembangkan integrity system itu di semua pemangku kepentingan. Ya, pemangku kepentingan di Korea Selatan. Nah, kalau di Indonesia, ya pasti ditambah lagi dengan pendidikan kepada masyarakat itu. Kita kan sudah langsung pemilihan umum, pemilihan langsung maksud saya, mohon maaf. Tuh. Rakyat itu jangan mempan kalau misalnya dikasih beras atau dikasih duit sekian terus memilih yang ngasih duit itu jangan dipilih orang yang ngasih itu. Tapi katanya terima duitnya belum tentu milih orangnya. Seharusnya begitu. Nggak apa-apa kan? Ya, tapi ya biar membuat kapok yang ngasih kan, akhirnya nggak ada suap menyuap di. Ya kalau perlu minta yang banyak gitu kan. Ya, kalau milih siapa ya urusan saya dong. Edukasi agar punya political maturity yang bagus tuh masyarakat itu. Dengan pengalaman-pengalaman yang sudah gara-gara kamu disogok salah memilih pemimpin yang tidak amanah, korupsinya malah merajalela. 5 tahun menderita. Ya, 5 tahun menderita atau bahkan lebih dari itu.
Ya, saya kira melalui edukasi dan melalui katakanlah apa yang disebut dengan perubahan sistem itu secara instan. Sehingga bribery atau suap menyuap itu merata. Iya. Di sektor swasta tidak ada, bisnis anti suap, di pemerintah juga nggak ada, di berbagai remunerasi. Tapi di rumah sakit Pak Yasin banyak sekali suap terjadi. Pasien nggak bisa makan di suap, Pak. Pak Yasin, Ya. ini saya nggak tahu, Anda melihat sesuatu yang positif atau malah sebenarnya kurang baik soal trust and distrust antar lembaga. Kejaksaan Agung Republik Indonesia sama KPK kan sekarang lagi balapan nih. Ya, maafkan istilah saya ya, mungkin kurang tepat. Tapi kan kalau masing-masing berusaha menunjukkan kinerja dan prestasi untuk pemberantasan korupsi itu bagus dong. Ya. Ya kan? Anda melihatnya seperti apa? Ya, itu sebenarnya fungsi koordinatif itu diatur di dalam salah satu tugas KPK. Yaitu koordinasi, supervisi, penindakan, pencegahan, dan monitoring. Nah, koordinasi itu ya memang kita harus berkoordinasi yang pertama dengan sesama penegak hukum, Ya. dan yang kedua berkoordinasi dengan lembaga-lembaga lain yang non penegak hukum, baik kementerian maupun non kementerian, pusat maupun daerah dalam rangka pencegahan. Itu ada tuh programnya. Jadi kalau berbalap untuk misalnya dibagi, ini ditangani polisi, kasus yang sama ditangani juga oleh KPK, ditangani oleh kejaksaan, itu nggak apa-apa, saling memberikan informasi, saling mendukung, hubungan kelembagaan bagus. Kan pernah kita membantu misalnya Kejaksaan Agung menangkap buronan dari kejaksaan, ketangkap. Ya. Itu. Jadi Tabrani Ismail namanya. Ya, Nah, ya. itu udah berubah muka, berubah hidung, pokoknya. Udah sulit untuk ditangkap, tapi pita suaranya nggak berubah kan kalau suara. Nah, itu diidentifikasi oleh KPK. Dia belum sempat operasi pita suara. Akhirnya ketangkap diserahkan ke Kejaksaan Agung. Iya. Itu bukti koordinasi. Dan yang lain-lain misalnya hal yang sulit untuk ditangani oleh Kejaksaan Agung serahkan ke KPK. Itu ada aturannya di pasal 9 gitu. Iya. Demikian juga kepolisian juga begitu, ada koordinasi seperti itu. Yang penting hubungan antar kelembagaan itu harus dibina dengan bagus, jangan sampai ada cicak dan buaya baru gitu loh. Komunikasi selama ini tetap bagus kan? Waktu Bapak masih di dalam KPK sendiri? Iya, tidak dibuat ada bagus, harus bagus. Karena harus kita bagus, punya, ya. misalnya kalau gelar kasus di bidang penindakan itu kan ada sifat koordinasi kan, saling memberikan masukan. Jadi komplementari ilmu di dalam penindakan itu ya diberikan juga kepada kepolisian dan kejaksaan dan sebaliknya. Jadi komplementari itu saling melengkapi, diskusi di situ sehingga kasus itu bisa di proses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku atau due process of law dan berhasil. Jadi meningkatkan conviction rate-nya itu menjadi bagus gitu. Kalau bicara trust, masyarakat paling senang itu, dan ini kan soal bagaimana misalnya KPK nih Pak, OTT, ya kan? Wah itu masyarakat langsung tingkat kepercayaannya kepada lembaga KPK itu naik Pak. Tapi apakah harus seperti itu selalu OTT untuk menunjukkan kinerja sebuah lembaga anti rasuah atau gimana? Ya sebenarnya OTT itu bisa dilakukan oleh penegak hukum lain selain KPK juga, misalnya kejaksaan dan kepolisian. Tapi berhubung KPK itu dianggap sebagai katakanlah apa itu namanya lembaga yang punya suatu kekuasaan yang luar biasa yaitu apa itu istilahnya extraordinary crime untuk menangani kasus extraordinary crime, yaitu extraordinary body, sehingga bisa melaksanakan an extraordinary ways. Jadi diatur di undang-undang itu yang boleh melakukan penyadapan di tahapan penyelidikan itu hanya KPK. Itu loh. Tapi kalau yang misalnya begitu yang ditangkap itu ya jaksa dan hakim, kita kan berkoordinasi dengan bagus. Misalnya waktu cek hakim di Depok, koordinasi dengan MA pasti itu hubungan kelembagaan tetap dibina. Nangkap jaksa, ya koordinasi dengan Kejaksaan Agung. Terus akhirnya ya diserahkan untuk proses hukum lanjutnya ke Kejaksaan Agung. Sehingga tidak akan kehilangan muka masing-masing itu, saling menghargai gitu loh.
Jadi dengan cara itu saya kira ke depan akan lebih bagus tuh kerjasama antar lembaga Ya. itu. Tapi yang punya hak menyadap itu bukan cuma KPK loh Pak. Loh lah ya, Kejaksaan Agung dan kepolisian punya. Ada satu lagi. Apa itu? Istri saya, Pak. Dan terang-terangan. Terang-terangan. Ya, kalau itu udahlah. Ya kalau itu ya kita harus menyerah kan itu. Iya, demi rumah tangga yang Demi rumah bahagia, tangga Pak, ya. yang bahagia. Lagi pula, apa sih yang harus dirahasiakan kepada pasangan kan? Nah, Iya. kita nggak bisa merahasiakan lah kepada pasangan kita. Iya. Apalagi kalau kita melakukan kesalahan korupsi itu mungkin kepada orang lain masih bisa, tapi kepada Tuhan nggak ada rahasia. nggak ada Pak Yasin, rahasia. aduh, ini harus closing nih, Pak. Ya. Tapi satu kata dari Bapak untuk penonton kita agar kita nggak ketemu ini yang membahas angka korupsi yang fantastis melulu, Pak. Apa yang bisa Anda sampaikan? Ya. Jadi masyarakat harus berpartisipasi aktif di dalam pemberantasan korupsi itu. Loh, dengan cara apa? Kan diatur dalam PP nomor 43 tahun 2018. Jadi partisipasi aktif masyarakat itu memang dibolehkan oleh pemerintah, ada peraturan pemerintah. Ya. Dan bahkan diberikan suatu hadiah atau financial reward. Oh, gitu. oke. Tapi itu juga disembunyikan oleh penegak hukum, artinya tidak diumbar. Ini loh yang berikan Oh, iya. laporan ke saya itu kan enggak. Ya. Jadi pesannya kepada masyarakat teruslah untuk ya belajar di bidang hukum melalui mendengarkan siaran-siaran semacam ini, dan juga ada hal-hal yang berkaitan dengan katakanlah perbaikan etik dan moral yang masing-masing itu pasti ada di masing-masing keluarga, itulah yang harus ditaati. Jangan sampai mengambil suatu milik Yang atau bukan haknya. yang bukan haknya itu. Tapi saya Itu setuju, harus keluarga itu dihindari. utama. Keluarga Ya. itu madrasah utama loh. Madrasah utama. Jadi harus edukasi di lingkungan kecil, yaitu keluarga itu Iya. menjadi penting untuk menghindarkan dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Iya, makanya bapaknya jangan ngelarang anaknya korupsi, tapi bapaknya malah nyontoin, selalu Nyontoin. terlambat, selalu, Iya. iya kan? Atau bapaknya dilibatkan seperti Bupati Bekasi. Waduh. Iya. Wah, ini menarik lagi, tapi nggak bisa habis Donkes kali ini Pak Yasin. Oke Pak Yasin, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Pak, terakhir hobi apa Pak yang sering dilakukan sekarang? Sekarang olahraga, ada home gym, ada ya lari gitu. Lari ya? Oke. Kalau saya olahraganya makan Pak. Karena istri saya tukang masak Pak. Iya. Pak Yasin, terima kasih sudah hadir bersama kami. Iya, terima kasih kembali. Sehat selalu Pak Yasin. Bang Don, Sebelum ya, berpisah, amin. kita selfie dulu Pak ya. Iya. Nah, 3, 2. Oke, terima Oke, kasih Pak Yasin. Sehat ya. selalu. Ya, Salam buat sama-sama, keluarga. ya. Dan pemirsa, terima kasih sudah bersama kami dalam Doncast. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Doni The Kaiser. Merdeka. Selanjutnya, NTV Sport.